Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran yang harus dikeluarkan di dalam permasalahan zakat fitrah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan atas umat manusia, yaitu satu sok dari kurma atau satu sok dari biji syair, yaitu biji gandum, ala kulli hurin, atas setiap orang yang merdeka, atau abdin atau seorang hamba, zakarin baik laki-laki, atau unsa ataupun perempuan, minal muslimina dari kaum muslimin. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, kunna nukhrizu zakatal fitri idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabidin, bahwa kami mengeluarkan zakat fitrah ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sok dari makanan pokok, atau satu sok dari korma, atau satu sok dari biji gandum, atau satu sok dari anggur. Maka dari hadis ini atau redaksi hadis ini, jumhurul ulama atau mayoritas ulama diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'iyah bahwa di dalam pengeluaran zakat fitrah ini harus menggunakan qutil balad, yaitu makanan pokok satu wilayah, yaitu wilayah orang yang mengeluarkan zakat berdasarkan dengan nas yang tertera di dalam hadis tersebut, walau yunas al-qimah, dan tidak mengenas atau tidak mengarahkan hadis tersebut kepada nominal daripada harga dari makanan pokok tersebut. Maka dalam permasalahan ini jumhurul ulama diantaranya adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan di dalam permasalahan zakat fitrah wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok, dan tidak sah atau tidak cukup ketika mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan qimahnya atau nominal harga dari makanan pokok tersebut. Nah, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, beliau mengatakan bolehnya di dalam mengeluarkan zakat fitrah ini menggunakan qimah atau nominal dari harga makanan pokok yang dikeluarkan di dalam zakat fitrah tersebut. Ajazal al-Hanafiyah memperbolehkan Imam Hanafi ikhrajul qimah, mengeluarkan nominal dari harga makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, fa innahu yahsulu biha aghna al-fakir, karena dengan mengeluarkan nominal tersebut ini bisa tercapai tujuan, yaitu mencukupi daripada orang-orang fakir. Maka ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, yang lebih afdol tentunya adalah dengan menggunakan makanan pokok. Namun yang terjadi di saat ini atau di umumnya masyarakat kita, karena melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini berbeda-beda, kebanyakan dalam mengeluarkan zakat fitrah ini dengan menggunakan nominal atau uang dari seharga satu sok dari zakat fitrah yang dikeluarkan. Maka boleh dalam permasalahan ini sebagai ulama bagi kita untuk mengikuti dari pendapat Imam Hanafi, yang mana memperbolehkan di dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan qimah atau nominal dari satu sok yang harus dikeluarkan. Di dalam dijelaskan, lil muqallid taqlidu madhhabil Hanafiyah fi ikhrajil qimah in kanat hunaka maslahatun bil faqir. Boleh bagi kita muqallid, orang yang bertaklid, yang mengikuti pendapat ulama, di dalam kita mengikuti pendapat Imam Hanafi di dalam masalah mengeluarkan nominal harga daripada zakat fitrah apabila dalam permasalahan itu terjadi maslahat ya bagi orang-orang fakir. Nah, kemudian ulama mengatakan min syurutit taqdil madhhabul akhar ada mutalfi. Nah, di antara daripada syarat kita mengikuti kepada pendapat yang lain dalam masalah bermadhab, ya,
bermadhab. Ini diantaranya adalah syaratnya tidak adanya talfik. Apa itu talfik? Talfik itu adalah mencampur adukan satu pendapat ulama, dua pendapat ulama dalam satu qadiyah. Ya, bimakna ayal tazima bidwa bil madhab alladhi yuqallidu bil mas'alah. Maksudnya tidak adanya talfik adalah dengan kita wajib untuk mengikuti aturan-aturan dalam madhab yang kita ikuti dalam satu permasalahan tersebut. Maka tidak diperbolehkan kita mempercampur adukan antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lain dalam masalah bermadhab ini, ya. Dalam permasalahan mengeluarkan zakat ini, ya, yang terjadi perbedaan pendapat atau terjadi silang-silang pendapat, perdebatan permasalahan di dalam mengeluarkan berapa nominal yang harus kita keluarkan dengan nominal satu sok. Yang jadi permasalahan antara, ya, satu sok daripada jumhurul ulama, ya, yaitu diantaranya adalah pendapat Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan satu sok daripada zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu sebesar 4 mud, atau kalau dinominalkan ke konver dengan beras yaitu kurang lebih 2,5 kilo beras. Nah, sedangkan di dalam masalah sok yang wajib dikeluarkan dalam pendapat mazhab Hanafi, nah ini berbeda. Satu sok di dalam mazhab Hanafi dan ulama telah bersepakat yaitu sebesar 8 ritel, yaitu ritel Baghdad tentunya, yang kalau dinominalkan kepada atau dikonver kepada beras yaitu kurang lebih 3,8 kilo. Nah, itu terjadi perbedaan, ya. Jumhurul ulama di antara Syafi'iyah yaitu satu sok seberat 2,5 atau lebih daripada beras, sedangkan Hanafi yaitu 3,8. Ini kan perbedaan. Maka ketika kita mengeluarkan zakat dengan kimahnya atau nominalnya, kalau kita mengikuti pendapat Imam Hanafi, seharusnya yang kita keluarkan dari nominal kimah atau harga dari satu sok zakat fitrah tersebut, ya kita harus mengikuti pendapat daripada Imam Hanafi itu sendiri. Fa yukhraju qimatu miqdari sa'in dal ahna, maka keluarkanlah, ya, bisa dikatakan nominal atau kimah dari ukuran satu sok menurut pendapat Imam Ahmad yaitu ukuran satu sok 3,8 kilo. Ya, walayzi'u, dan tidak mencukupi qimatu miqdaril sa' fi madhabil jumhur, dan tidak mencukupi atau tidak sah, ya, tidak cukup mengeluarkan nominal atau kimah dari ukuran satu sok menurut madhab atau jumhuril madhabul ulama. Nah, ini pendapat yang pertama. Maka alhasil, ya, man arada ikhrajul qimah taqlidan lil madhhabis sada al hanafiyah, ya fal yaltazimu bi miqdari madhhabihim. Maka barang siapa yang ingin mengeluarkan dalam masalah zakat ini dengan mengeluarkan nominal dari harga satu sok dari zakat fitrah, dan dia ingin mengikuti pendapat Imam Hanafi, maka dia harus mengeluarkan di dalam masalah zakat fitrah ini yaitu dengan ukuran daripada satu sok daripada pendapat Imam Hanafi yaitu 3,8 kilo. Ini pendapat pertama. Nah, ada pendapat lain yang mungkin bisa menjadi solusi bagi kita yaitu pendapat ulama Malikiyah. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ulamal Haramain, ya, Shahifah 76. Sini dikatakan satu masalah. In akhraja qimatas sok darahima aw dhahaban fa innahu yujzi'u ma'al karohah. Apabila seseorang di dalam masalah zakat, ya, mengeluarkan qimah atau nominal dari satu sok, baik itu dengan dirham, emas, atau dengan uang rupiah, fa innahu yujzi'u, maka itu sudah dikatakan mencukupi atau sah zakat fitrahnya, tapi ma'al karohah, tetapi dihukumi makruh kama qala ad-Daradir, seperti halnya diucapkan oleh Imam Ad-Dadir fi fasli masrofil zakat min aqrabil masalik, di dalam masalah pentasarrufan zakat min aqrabil masalik. Beliau mengatakan illal ain an harsin wa masyiatin bil qimah
wa tujzi'u bikurhin wa hadza syamilun li zakatil fitri. Beliau mengatakan kecuali ain atau sesuatu dari pertanian dan juga hewan ternak yang dikeluarkan dengan kimahnya atau dengan nominal harganya, maka di situ dihukumi cukup atau sah, tetapi dihukumi makruh. Wahada, dan ini juga syamilun mencakup di zakatil fitri, di dalam permasalahan zakat fitrah. Nah, dari pendapat ini sebagian ulama Malikiyah bahwa boleh ya mengeluarkan zakat fitrah ini dengan menggunakan kimah ya atau nominal dari satu sok ya, pendapat Malikiyah yang sesuai dengan jumhurul ulama, yaitu satu sok seberat 4 mud atau kalau dikonvert ke beras yaitu 2,5 kilo. Berarti ketika kita mengeluarkan zakat dengan kita mengikuti pendapat Syafi'iyah dan jumhur ulama yang soknya atau satu sok dari zakat fitrah itu 2,5 kg atau 2,5 kilo, kemudian kita keluarkan kimahnya ya dengan seharga 2,5 kilo ini, itu cukup dengan kita mengikuti pendapat Imam Maliki di sini. Apakah di situ terjadi talfek? Nah, terjadi pencampur adukan antara pendapat madhab. Dan di sini pun dalam permasalahan talfik ada pendapat ulama yang memperbolehkan, diantaranya adalah ulama Malikiyah, agar kita sejalan dengan pendapat yang kita ambil di dalam masalah pengeluaran dengan menggunakan kimah satu sok dari zakat fitrah, yaitu dengan kimah nominal satu sok jumhurul ulama yang kalau dikonvert dengan beras adalah 2,5 kilo, dan talfiknya pun kita ambil dari pendapat Malikiyah. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan al-khamis ada talfik bi alla yulafiqa fi qissatin wahidatin ibtida'an wala dawaman baina qaulaini yatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha sahibuhuma, bahwa tidak diperbolehkan atau tidak adanya talfik di dalam kita bermadhab atau mengikuti pendapat-pendapat ulama, tidak diperbolehkan adanya mencampur adukan pendapat-pendapat ulama. Bi'allayalafiqo dengan gambaran tidak mencampur adukan di dalam satu permasalahan atau satu qadiyah ibtidaan, baik dalam permulaannya wala dawaman atau selanjutnya ya, baina qaulaini di antara dua pendapat ulama, yatawalladu minhuma yang akan menimbulkan dari dua pendapat tersebut hakikatun satu permasalahan hakikat la yaqulu biha sahibuhuma, yang mana dari dua pendapat ini tidak ada yang mengutarakan, berarti ada pendapat baru ya. Nah, di sini kemudian washtiratu adami talfiq wal mu'tamad indana wa indal Hanafiyah wal Hanabila, dan disyaratkan ya tidak adanya talfik di dalam bermadhab atau mengikuti pendapat-pendapat ulama, ya disyaratkan tidak adanya mencampur adukan pendapat-pendapat ulama. Wal mu'tamad ini adalah pendapat yang mu'tamad atau yang terkuat indana menurut kami, wal Hanafiyah dan menurut pendapat Imam Hanafi, wal Hanabilah dan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Amma indal Malikiyah, sedangkan menurut pendapat Imam Malikiyah, diantaranya ulama-ulama Maliki, wa yajuzu at-talfiqu fil ibadah, faqad diperbolehkannya mencampur adukan atau talfik di dalam permasalahan ibadah saja. Nah, dalam permasalahan zakat ini merupakan permasalahan ibadah. Dan kalau kita mengikuti pendapat Imam Malik dalam permasalahan pengeluaran zakat ini, yaitu dengan kimah atau nominal yang sesuai dengan satu sok dari jumhurul ulama, yang kalau dikonvert ke beras 2,5 atau 2,5 kilo, dengan harga nominal uang yang dikeluarkan dari 2,5 kilo ini kita mengikuti pendapat Imam Malik, dan di situ terjadi talfek, dan sebagian ulama dari ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya talfek. Namun yang harus kita perhatikan adalah dalam permasalahan zakat ini, agar kita lebih afdal di dalam mengeluarkan zakat, keluarkanlah zakat fitrah Anda dengan menggunakan makanan pokok satu wilayah tersebut. Jadi kalau memang
kita harus mengeluarkan dengan qimah, silahkan. Dengan nominal yang sesuai dengan jumhur ulama, dan itu sesuai dengan pendapat sebagian ulama Malikiyah, atau dengan qimah yang sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yang qimahnya lebih besar yaitu 3,8, silahkan. Dan ini juga pendapat ulama. Yang mudah-mudahan dari pembahasan kita ini kita bisa mengambil kesimpulan hikmah dari permasalahan ini pada intinya adalah bagaimana kewajiban kita di dalam membayar zakat, yang merupakan satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang lebih afdal kita keluarkan dengan makanan pokok daripada satu wilayah tersebut. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.